berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan maju ke depan, pimpin doa untuk teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terpujilah Engkau di antara kita dan terpujilah berkumu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu akan absenkan anak-anak dulu ya. Pelapiana Oksa, Hadir, Bu. Agriano Sapril, Hadir, Bu. Alia Penny, Hadir, Bu. Imesia Claripa, Hadir, Bu. Jordi Lubanonu, Hadir, Bu. Christina Tria, Hadir, Bu. Martinus Pandawa, ya. Octavianus Risnawati, Hadir, Bu. Stephen Solvanso, Hadir, Bu. Veronica Sevaliani, Hadir, Bu. Justina Marni, Hadir, Bu. Mahesa Romi Saputra. Hadir, Bu. Anak-anak dipersilahkan berdiri dulu, kita menyanyikan lagu. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela? Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela? Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Anak-anak dipersilahkan duduk. Jangan lupa subscribe ya. Untuk hari ini materi kita pelajari tentang wujud benda. Nah, sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas. Anak-anak tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kemudian di dalam pembelajaran anak-anak selalu aktif. Dengan sesama teman saling menghargai dan dengan orang tua sopan santun.
perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah menemukan tentang hal mencair, menguap, dan mengembun. Nanti secara berkelompok siswa akan mengerjakan tugas, ya. Nah, tugasnya kalian mengamati suatu percobaan mencairnya es batu, memanaskan air menjadi panas, kemudian mengembun. Pernahkah kalian memperhatikan es batu yang diletakkan di luar kulkas? Pernah. Apa yang terjadi? Mencair. Ya. Ketika kita keluar rumah di cuaca panas, minuman dingin, kita cepat sekali mengeluarkan tetesan air di gelasnya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena apa? Panas. Saat kalian memasak air, apa yang kalian lihat keluar dari panci ketika air mendidih? Apa yang kalian lihat? Apa? Uap air. Kenapa air bisa berubah menjadi uap? Karena panas. Betul sekali. Kemudian macam-macam wujud benda. Nah, wujud benda padat, cair, gas. Wujud padat, ciri-ciri memiliki bentuk dan volume tetap. Contohnya es batu, buku, meja. Kemudian wujud cair, ciri-ciri mengikuti bentuk wadahnya, memiliki volume tetap. Contohnya yaitu air, susu, gelas. Kemudian wujud gas, ciri-cirinya mengisi seluruh ruang yang tersedia, tidak memiliki bentuk atau volume tetap. Contohnya pada udara, uap air, dan kabut. Perubahan wujud zat. Nah, mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Nah, sebelumnya kalian akan mengamati video. Setelah kalian mengamati video, kalian akan dapat memahami apa yang ada di dalam video. Sekarang kita simak dulu tentang video perubahan wujud zat. Kids, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas alur. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contohnya di sekitar kita ya? 1. Membeku. Kids, benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik membekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari wujud membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi leleh atau mencair.
Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair, atau lilin yang dibakar adalah dengan cair, kids. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat mengeluarkan energi panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contoh pada proses ini, saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagian luar jadi basah. 5. Menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi. Contoh penyubliman bisa dilihat pada kapur barus yang disimpan ke dalam lemari. Kapur lama-lama akan habis, dari padat berubah menjadi kokoon. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari perubahannya uap jadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye. Baik, tadi kalian sudah mengamati tentang video macam-macam perubahan wujud benda. Proses perubahan mencair. Yaitu es yang mencair menjadi air. Mencair proses perubahan di mana zat cair menjadi padat. Kemudian contoh proses perubahan membeku. Air yang membeku menjadi es. Membeku proses di mana suatu zat cair menjadi padat. Kemudian contoh proses perubahan menguap. Air yang menguap menjadi uap. Menguap adalah proses di mana zat cair menjadi gas. Contoh berikutnya perubahan mengembun, yaitu gas yang menguap menjadi cair. Menguap adalah proses di mana zat gas berubah menjadi cair. Zat yang memiliki bentuk dan volume tetap disebut apa? Ada yang bisa jawab? Disebut padat. Kemudian zat yang memiliki bentuk dan volume tetap disebut padat ya. Pertanyaan pertama atau ke-1, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi satu orang saja, Jorgi. Jadi berubah jadi es ya. Pertanyaan yang kedua, proses perubahan dari cair menjadi gas disebut apa? Tapi ya, menguap. Ya. Pertanyaan ketiga, zat yang mengikuti bentuk
wadahnya, tetapi memiliki kolom tetap disebut step cair. Ya, cair. Kemudian pertanyaan keempat, es yang dibiarkan di luar ruangan akan Krisna? Cair. Pertanyaan yang terakhir, zat yang mengikuti bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tetap disebut ya, gas. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Perubahan wujud zat terjadi karena apa, Bu? Nah, perubahan wujud zat terjadi karena perubahan suhu atau tekanan, ya. Nanti kalian akan membuat kelompok, bekerja secara kelompok. Kalian akan mengamati sebuah percobaan 1, 2, dan 3, yaitu mencairnya es, kemudian yang kedua mengembun, yang ketiga menguap. Itu yang nanti akan kalian amati dalam percobaan kelompoknya, ya. Kemudian bagaimana mencair terjadi? Perubahan wujud zat dari padat menjadi cair terjadi karena peningkatan suhu atau panas. Ya. Apa yang menyebabkan air menguap? Karena adanya panas atau energi yang diserapnya. Oke. Kemudian proses akan mengapa air dingin jika terkena suhu panas akan mengeluarkan butir-butir air di luar gelas atau botol. Uap air akan mengembun, membentuk tetes-tetes air di bagian luarnya. Ya. Nanti setelah kalian tadi mengamati video, mendengar penjelasan dari guru, kalian membentuk kelompok, ya. Sekarang, nah kalian bentuk kelompok kecilnya, ya. Buat dulu kelompoknya untuk melakukan percobaan.
karena air belum mendidih. Es yang ada di piring itu. Kemudian air yang ada di botol. Ya. Nah, perhatikan. Kalian mengamati percobaan tentang mencairnya es. Es batu. Ambil es batu dan letakkan di atas piring kecil. Nah, kalian perhatikan esnya berubah seperti apa? Kemudian mengapa es batu berubah menjadi cair? Tulis. Kelompok 2 tentang percobaan menguapnya air. Ini air. Menguapnya air. Kemudian kelompok 3 tentang mengembunnya air. Ini yang di botol ini namanya mengembun air. Ya. Boleh kerjasamanya? Berbincang-bincang dengan ketua kelompoknya. Ya. Tidak apa-apa kalau ada pendapat kasih tahu Fatia ya, Georgia. Nah, bantu Fatia. Ayo. Stephen, kelompoknya dibantu ketua kelasnya. Sudah mencair belum esnya? Belum ya. Nah, untuk setiap kelompok perhatikan ke sini ketua kelompoknya. Oksra, boleh. Nah, ini air yang dimasak berubah menjadi apa? Ini uap. Nah, ya, kalian amati, perhatikan apa yang terjadi. Nah, setelah kalian amati, nanti kalian tulis hasil pengamatannya ya. Oke, silakan. Boleh teman semejanya kerjasama dibagikan dulu. Ya, dibagikan. Ya, jangan sendiri kerjakannya. Gantian. Ini ada juga bagian berikutnya. Mana tadi? Tolong dikasih. Ya. Ya. Perhatikan esnya sudah mencair belum? Sudah. Ada yang sebagian belum ya? Nih, kelompok 1 belum. Sudah. Belum. Ya. Tulis hasil pengamatannya tadi. Kelompok 3 percobaan tentang mengembunnya air ya.
mencair esnya. Batu mencair. Mengapa yang terjadi pada es batu saat dibiarkan di suhu ruangan? Apa yang terjadi? Kalian lihat, ya. Kalian catat hasilnya, hasil pengamatannya. Belum ya, masih lama ya. Ya. Ayo kerjasama dengan temannya, satu kelompok. Tidak apa-apa, ribut, keluarkan pendapat ya. Untuk ketua kelompoknya mencatat hasil pengamatannya. Nah, gantian ya, nulisnya. Sudah? Sudah ya? Tentang apa? Tentang mencairnya satu dulu. Tadi tentang menguapnya air. Kelompok 2, percobaan menguapnya air. Apa yang terjadi pada air saat dipanaskan? Nah, apa yang terjadi? Kalian pernah lihat kan? Nah. Mengapa air berubah menjadi uap? Jawab ya, siapa ya? Kelompok 1? Sudah? Sudah? Belum? Lanjutkan, Jordi ya. Boleh dilanjutkan. Kerjasama. Baik, kalau sudah, kelompoknya nanti akan mempresentasikan hasil pengamatan percobaannya, ya. Sudah siap? Sudah siap? Semua kelompok sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap, untuk kelompok 1 dipersilakan maju. Percobaan kami mencairnya es batu. Apa yang terjadi pada es batu saat dibiarkan di suhu ruang? Es batu mencair dan berubah menjadi air. Mengapa es batu berubah menjadi air? Es batu mencair karena suhu di luar ruangan lebih tinggi dari suhu es, sehingga es menyerap panas dan berubah dari padat menjadi cair. Berapa lama waktu yang diperlukan hingga es mencair sepenuhnya? Tergantung suhu ruangan, biasanya sekitar 5-10 menit. Untuk kelompok 1, kelompok yang menyimak, kelompok 2 dan 3,
pertanyaan untuk kelompok 1? Proses di mana zat cair berubah menjadi padat. Ya, jadi Cair menjadi proses perubahan di mana zat cair menjadi beku. ya. Silakan duduk untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2 silakan mempresentasikan. Apa yang terjadi pada saat air dipanaskan? Air berubah menjadi uap atau menguap saat dipanaskan. Mengapa air berubah menjadi uap? Air berubah menjadi uap karena panas dari api menyebabkan partikel air bergerak lebih cepat sehingga berubah dari cair menjadi gas. Oke. Untuk kelompok 3 dan kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 2. Apa itu mencair? Apa yang menyebab air bisa menguap? Sekarang kelompok 3 mempresentasikan hasil pengamatan Percobaan kelompok kami mengambun air. Apa yang terjadi pada permukaan botol setelah beberapa menit? Tetesan air muncul di permukaan botol. Embun. 2. Mengapa terbentuk embun di permukaan botol? Embun terbentuk karena uap air di udara bersentuhan dengan permukaan botol dingin, lalu mendingin, berubah menjadi air. 3. Apa yang menyebabkan uap air berubah menjadi tetesan air? Uap air mengembun karena suhu permukaan botol lebih rendah dari suhu uap air, sehingga uap air berubah menjadi cairan. Proses pengembunan. Itu hasil pengamatan dari kelompok 3 tentang percobaan mengembunnya air. Untuk kelompok 3 ada pertanyaan. Apa yang menyebab air bisa menguap? Karena adanya panas atau energi yang diserap. Oke. Silakan duduk kelompok 3. Baik. Dari hasil pengamatan percobaan kalian tadi, ada beberapa yang kurang tepat jawabannya ya. Nah, kemudian mencairnya es batu itu karena suhu panas. Percobaan yang kedua tentang menguapnya air. Nah, air setelah dimasak dia akan menguap. Percobaan 3 yang kelompok 3 tentang mengembunnya, tentang percobaan mengembun. Nah, oke, sampai di sini. Kita membuat kesepakatan umum di sini mengenai materi pembelajaran hari ini, yaitu peristiwa berubahnya bentuk benda menjadi bentuk lain. Itu yang kalian amati dalam percobaan kalian tadi ya. Peristiwa berubahnya
bentuk benda menjadi bentuk lain. Apa kesimpulan kalian tentang materi pada hari ini? Saya, Bu, Ya. kami dapat mengetahui bagaimana proses dari perubahan padat, cair, dan gas. Ya. Oke. Sekarang kalian menyimpulkan materi. Menyimpulkan materi tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Ya. Kelompok 1. Kesimpulannya apa? Kami dapat mengetahui bagaimana proses dari perubahan padat, cair, dan gas. Ya. Kalian buat dulu kesimpulannya. Kalian tulis di lembar jawabannya ya. Di belakangnya boleh, di belakang LKPD-nya. Ya. Iya. Tulis apa yang kalian tulis di situ ya. Kalian membuat kesimpulan tentang materi pembelajaran perubahan wujud benda. Ya. Buat dulu ya. Diskusi dengan teman kelompok. Ya, tulis ya. Coba kelompok. Ayo Jogi, tulis. Apa kesimpulan kalian tentang pembelajaran hari ini tentang perubahan wujud benda? Apa kesimpulan kalian? Ya. Ditulis. Ya.
materi pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Bagaimana kalian menanggapi tentang perubahan wujud benda? Bisa kalian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Ya. Kalian dapat apa dari pembelajaran materi tentang perubahan wujud benda? Buat dulu kesimpulannya. Nanti setelah selesai kalian sampaikan ya kesimpulan materinya. Apa pendapat Jody tentang perubahan wujud benda? Tadi kalian kan sudah menyimak video, kemudian sudah mendengar penjelasan dari guru. Tentunya kalian harus bisa mengambil kesimpulannya. Kerjasama dengan temannya, ya. Menurut kalian apa? Bagaimana tentang perubahan wujud benda yang kita sudah dengan penjelasan dari guru? Karena temannya harus satu kelompok itu kerja sama, ya. Buat kesimpulannya. Tadi kalian kelompok kita apa? Kelompok satu. Dari perjalanan kelompok satu. Dari percobaan kelompok satu. Mencarinya S1. Mencarinya S1. Iya. Berubah menjadi air. Mana kelompok dua? Tentang apa tadi? Menguapnya air. Mana dibuka? Mana? Kesimpulannya, tulis kesimpulannya. Menguapnya air ini
Yogi bantu Fatia. Sudah. Sama lagi kita di bawahnya. Ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah coba disampaikan kesimpulannya untuk kelompok 1. Dari percobaan kelompok 1, mencairnya es batu berubah menjadi air. Oke. Kelompok 2. Apa kesimpulannya? Menguapnya air saat dipanaskan. Kelompok 3. Mengandungnya air terbentuk karena uap air di udara karena suhu permukaan botol lebih rendah sehingga uap air berubah menjadi cairan. Apa kesan kalian hari ini tentang pembelajaran perubahan wujud benda? Apa yang kalian ketahui dari perubahan wujud benda? Dari sebelumnya yang kalian belum ketahui menjadi tahu. Apa? Apa kesan kalian untuk hari ini? Untuk materi pembelajaran perubahan wujud Kami benda. dapat mengetahui bagaimana proses dari perubahan pada cair dan gas. Ya. Anak-anak dapat memahami tentang Pada perubahan pada cair dan gas. Iya, seperti itu Aksa. Oke. Nah. Setelah kalian menyampaikan kesan kalian pada hari ini, kalian membuat refleksi siswa di belakang LKPD-nya, boleh? Ya. Ditulis refleksi siswa di belakang tugas LKPD-nya. Ya. Tadi kalian disuruh membuat kesimpulan. Sekarang refleksinya. Ya. Tadi boleh ke kesimpulannya juga ya. Tulis dulu kesimpulannya tadi. Ya. Setelah kalian membuat kesimpulan, kalian buat refleksinya. Ya. Di bawah kesimpulan. Boleh ngomong asal
keluarkan pendapat ya dengan teman ya. Keluarkan pendapatnya Stefan. Ya. Refleksi siswa itu berkaitan dengan pertanyaan ya. Nah, kalau Fatia mengeluarkan pendapat, yuk gimana seperti itu ya. Pembelajaran hari ini ya. Mengenai perubahan menuju Belanda. Sudah? Tulis. Refleksi siswa. Bagaimana pendapat kalian tentang percobaan hari ini? Bagaimana? Kelompok 1 bagaimana tentang percobaan mengenai mencairnya es batu? Kelompok 2 bagaimana percobaan kalian hari ini mengenai panasnya air ya. Kelompok 3 bagaimana menurut kalian itu pendapat kalian tentang percobaan yang kalian amati tadi? Bagaimana menurut siswa itu? Ya, kalau ada pendapat, jawab. Bagaimana? Bagaimana? Pendapat tentang percobaan mencairnya es batu. Dengan apa tadi? Mencairnya es batu. Jadi bagian mana? Bagian mana yang paling menarik dari perubahan wujud benda menurut kalian itu? Bagian apa? Bagian mencair kah, membeku, mengembun, dan menguap? Yang mana yang paling menarik dari 4 macam wujud benda, perubahan wujud benda? Yang mana? Mencair. Ya? Dari percobaan, dari bagian percobaan mencairnya es batu ya. Oke.
untuk pertemuan berikutnya, pada minggu depan kita mempelajari tentang gaya di sekitar kita, ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, materi tentang gaya di sekitar kita, Romi, ya. Nah, kita nyanyi dulu biar semangat. Anak-anak dipersilakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak dipersilakan berdiri, yang semangat ya. Oke. Ya. Mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dilanjutkan dengan lagu 17 Agustus. 17 Agustus. Oke. Mulai 1, 2, apa kan? Apa? Yang semangat ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Masih mau nyanyi? Mau. Kita lagu dari Sabang sampai Merauke. Kapal? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Inilah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Anak-anak dipersilakan dulu. Ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan untuk pertemuan minggu depan materi pembelajaran tentang apa tadi? Ya?
Tentang apa? Gaya di sekitar kita, ya. Nah, sebelumnya kita mempelajari tentang perubahan wujud benda. Dan setelah pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang apa tadi? Materi yang untuk minggu depan tentang gaya di sekitar kita. Ya. Untuk hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Ya. Oke. Biasanya sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Ya. Untuk anak-anak boleh dikemaskan. Tasnya. Baik. Sudah siap? Untuk ketua kelasnya boleh ke depan untuk memimpin doa. Ayo, pergi.